Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Pastor Yogi Elia dalam perenungan firman Tuhan. Seseorang yang sudah melayani Tuhan dengan segenap hati, artinya dia menjadi tawanan roh, artinya tawanan Roh Kudus atau tawanan Tuhan. Dimanapun orang itu diperintahkan memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kemanapun, ya artinya dia harus tunduk kepada Tuhan dan Roh Kudus. Nah itu yang disebut tawanan roh. Ya di sini konteksnya bukan tawanan roh jahat, ya beda konteksnya. Kalau tawanan roh jahat itu kita dibelenggu oleh iblis, oleh setan. Tapi di sini kita artinya tawanan roh kita dipegang, ya kita dikendalikan oleh kuasa Tuhan dan Roh Kudus. Makanya Rasul Paulus ketika melayani Tuhan, dia mengatakan aku sebagai tawanan roh. Artinya tawanan Tuhan, tawanan Roh Kudus. Dimanapun Tuhan perintahkan Paulus, disitulah dia melakukannya. Bahkan hal-hal yang terburuk sekalipun, dia dimasukkan ke dalam penjara. Ya, nah itulah artinya dia taat kepada perintah Tuhan. Ya, kita baca di Kisah Rasul 20 ayat 19 sampai 24. Kisah Rasul 20 ayat 19 sampai 24. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di dalam muka umum maupun di dalam perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 22 perhatikan. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ya, ini Rasul Paulus orang yang taat. Sekalipun dia mengalami keburukan apapun, tapi semuanya adalah dalam pengawasan Tuhan. Makanya dia menyebut dia tawanan roh, artinya dia tawanan Roh Kudus dan Tuhan. Dimanapun dia diperintahkan Tuhan, disitulah dia menjalaninya. Ya, saya bacakan di ayat 22 sampai 24. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, ya R-nya besar, artinya Roh Kudus, artinya Tuhan. Aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ya, jadi Rasul Paulus mau dia menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan berikan sampai garis akhir. Ya, sampai dia mencapai kemenangan, mendapatkan mahkota kehidupan. Ya, firman Tuhan katakan, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ya, ini Rasul Paulus juga mengatakan seperti itu. Ya, jadi kalau kita ditugaskan untuk melayani, ya, itu adalah satu kehormatan, bukan beban. Kalau kita merasa itu pelayanan adalah anugerah daripada Tuhan, maka kita nggak menganggap pelayanan itu beban, ya, tapi suatu anugerah, ya, kehormatan daripada Tuhan seperti yang Rasul Paulus alami. Dan oleh sebab itu, mari kita menjadi tawanan Roh Kudus.
taat, tunduk apa yang Roh Kudus atau Tuhan kerjakan buat kita, perintahkan buat kita. Maka disitulah kita percaya pelayanan kita di mata Tuhan. Yang pertama, kita akan berhasil. Yang kedua, ya, kita berharga di mata Tuhan. Yang ketiga, ya, kita mendapat kasih karunia Tuhan. Ya, menjadi satu tangan Tuhan untuk dilakukan, ya, dilakukan kepada kita untuk memberitakan Injil, mulut kita, tangan kita, kaki kita. Selagi masih ada kesempatan, ikutlah melayani Tuhan, ikutlah pikul salib, ya, sebagai tawanan Roh Kudus. Artinya kalau tawanan Roh Kudus kita dikendalikan dimanapun kita berada. Salam pemulihan dan lawatan. Tuhan Yesus memberkati.